anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini kita akan mempelajari cara menentukan suatu fungsi apabila fungsi komposisi dan fungsi yang lainnya diketahui. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya itu kita menentukan fungsi komposisi jika diketahui fungsi fx dan gx-nya. Jika hari ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan suatu fungsi apabila fungsi komposisinya sudah diketahui. Langsung saja ya kita ke materi. Langsung saja ya, ke contoh yang pertama. Jika diketahui fx sama dengan 3x tambah 2 dan f bundaran gx-nya sama dengan 17 min 12x, tentukan fungsi gx-nya. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, apabila diketahui suatu fungsi dan fungsi komposisinya, kemudian disuruh menentukan fungsi yang lainnya, maka caranya sebagai berikut. Di sini diketahui f bundaran gx itu sama dengan 17 min 12x. F bundaran gx itu kan sama dengan f dalam kurung gx sama dengan 17 min 12x. Nah, diketahui di sini fx adalah 3x plus 2. Maka apabila f dalam kurung gx, maka setiap x di sini diganti dengan gx. 3x-nya diganti dengan gx ditambah 2 sama dengan 17 min 12x. Kan kita mau mencari gx-nya. Nah, bagaimana di sini agar menjadi gx sama dengan? Caranya kita selesaikan secara bertahap. Ini kita hilangkan dulu plus 2-nya ya. Cara menghilangkan plus 2 adalah dengan mengurangi 2 untuk setiap ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, atau cara cepatnya adalah pindah ruas. Jadi di sini 3 dalam kurung gx sama dengan 2 pindah ruas jadi min ya. Jadi 17 dikurangi 2 adalah 15 dikurangi 12x. Nah, agar menjadi gx saja maka harus dibagi 3. Berarti kalau ruas kiri dibagi 3 berarti ruas kanan juga dibagi 3. 15 bagi 3 5, 12x bagi 3 adalah 4x. Jadi fungsi gx-nya adalah 5 dikurangi 4x. Jawabannya ini. Bagaimana? Mudah kan? Contoh yang kedua, diketahui gx sama dengan 3x plus 1 dan g bundaran fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Tentukan fungsi fx-nya. Nah, jawab. Di sini diketahui g bundaran fx itu sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Kemudian g bundaran fx itu kan sama dengan g dalam kurung fx. Ya. Yang diketahui lagi adalah gx sama dengan 3x plus 1. Sampai tahap ini g dalam kurung fx, berarti nanti setiap x di sini diganti dengan fx ya. Ini kita tulis dulu x kuadrat plus 3x plus 1. Terus kemudian ini g dalam kurung fx, setiap x-nya di sini diganti dengan fx ditambah 1. Sama seperti contoh 1 tadi, bagaimana kita menjadikan ini menjadi fungsi fx sama dengan, karena yang mau dicari adalah fungsi fx. Nah, ini 3 dalam kurung fx plus 1 kita pindah ruas menjadi min ya. Di sini berarti x kuadrat tambah 3x plus 1 kurangi 1 itu 0. Plus 0 tidak perlu ditulis ya di sini. Kemudian berarti fx harusnya dibagi 3. Kalau ruas kiri bagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. X kuadrat per 3 itu kan sama dengan sepertiga x kuadrat. 3x bagi 3 itu sama dengan x. Jadi hasilnya fungsi fx sama dengan sepertiga x kuadrat plus x. Seperti ini.
Lanjut ke contoh yang ketiga ya. Diketahui Gx sama dengan X plus 1 dan F bundaran Gx sama dengan 2X min 4. Tentukan Fx-nya. Jawab. Jadi seperti tadi, di situ F bundaran Gx diketahui 2X min 4. F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Di sini diketahui lagi yang lain, Gx-nya X plus 1. Maka F Gx-nya X plus 1 sama dengan 2X min 4. Nah, bagaimana ini kok berbeda dengan yang tadi? Memang berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi itu tinggal dipindah-pindah ruas saja. Kalau kalian sampai ke tahap ini, kalian harus memisalkan yang ada di dalam kurung. Karena di sini yang mau kita cari adalah Fx-nya. Karena di sini diketahui F dalam kurung X plus 1, bagaimana cara mengubah Fx-nya? Maka kita misalkan yang ada di dalam kurung itu, yang ada di dalam kurung ini adalah X plus 1. Ini kita misalkan sebagai A. Maka X sama dengan satunya pindah ruas menjadi min ya, A min 1. Nah, sehingga kita sudah memisalkan tadi X plus 1 sama dengan A, sehingga X-nya sama dengan A min 1. Maka bisa kita tulis di sini F ini kita ganti sebagai A ya. Maka nanti setiap X yang ada di sini itu kita ganti dengan A min 1. 2 dalam kurung A min 1 min 4. 2 kali A 2A, 2 kali min 1 min 2 min 4. 2A min 2 min 4 min 6. Jadi tinggal kita ganti saja, kan kita disuruh menentukan Fx. Maka F dalam kurung X adalah A-nya diganti X, 2X min 6. Jawabannya itu. Contoh yang terakhir ya, contoh keempat. Diketahui Fx sama dengan 2X min 2 dan G bundaran Fx sama dengan X kuadrat plus 4. Carilah Gx-nya. Nah, jawab di sini diketahui G bundaran Fx itu sama dengan X kuadrat plus 4. G dalam kurung Fx sama dengan X kuadrat plus 4. Kemudian yang diketahui adalah Fx sama dengan 2X min 2. Sehingga di sini ditulis 2X min 2 sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, kita kan mau menentukan Gx-nya. Padahal di sini G dalam kurung 2X min 2. Seperti contoh yang ketiga tadi, yang ada di dalam kurung kita misalkan. Misal 2X min 2 itu sebagai A. Seperti ini ya. Kemudian 2X sama dengan 2-nya min 2-nya pindah ruas menjadi A tambah 2. X berarti ini menjadi A plus 2 per 2. Gimana? Paham ya? Seperti dulu yang pernah kita pelajari. Kemudian di sini berarti G ini kan sudah dimisalkan sebagai A, maka menjadi G dalam kurung A. Setiap X di sini itu diganti dengan A plus 2 per 2. Maka X kuadrat menjadi A plus 2 per 2 kuadrat ditambah 4. Nah, karena ini ada pecahan dikuadratkan, maka yang atas dikuadratkan, yang bawah juga dikuadratkan. A plus 2 kuadrat, maka A plus 2 dikali A plus 2. Berlaku perkalian distributif ya, jangan lupa. Langsung saja, tapi di sini ibu tuliskan A plus 2 kuadrat adalah A kuadrat plus 4A plus 4. Kemudian 2 dikuadratkan sama dengan 4 ditambah, langsung saja 4 ini kalau kita jadikan penyebutnya 4 maka menjadi 16 per 4. Kemudian sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1 ya. A kuadrat tidak ada temannya, berarti tulis A kuadrat
plus 4A juga. Nah, 4 tambah 16 itu adalah plus 20. Atau apabila mau kita ubah ke bentuk lain menjadi A pangkat 2/4 menjadi 1/4A kuadrat. 4A bagi 4 itu A, 20 bagi 4 itu I. Jadi di sini ketemu GA-nya adalah 1/4A kuadrat plus A plus 5, maka GX-nya sama dengan 1/4 X kuadrat plus X plus. Demikian ya penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya. Di sini silahkan kalian nanti dalam mengerjakan latihan dikerjakan berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.